wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah hari ini kita atas nama Polda Jateng dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil melakukan pengungkapan terhadap 5 kasus ya dari 3 LP yang hari ini kita laksanakan konferensi pers. Dari 5 kasus ini terdiri dari 2 kasus pelanggaran tindak pidana, yaitu 365 dan 363 atau pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Untuk lebih dalamnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum, dan untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Direktur Umum untuk menyampaikan ke teman-teman wartawan sekalian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat rekan-rekan insan pers, kemudian dari Tulmas dan juga dari rekan-rekan wilayah yang ikut konferensi pers hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan press release terhadap 5 kasus. 2 kasus terkait dengan pasal 365, yaitu perampokan, dan 3 kasus pencurian dengan pemberatan. 2 kasus yang cukup menarik karena kita ada pelaku menggunakan senpi yang mirip dengan senpi aslinya, walaupun ini adalah senpi organ. Kasus yang pertama adalah pengungkapan kasus curas di Alfamart. Ini LP nomor 58 bulan 9 tahun 2020 tanggal 1 September kemarin, yaitu TKP-nya di Alfamart Randu Gunding, Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Semarang. Modus operandinya itu yaitu mengancam penjaga toko menggunakan golok atau sajam dan kemudian menyekap dan melakukan korban. Pelakunya ada 1 orang saja, yaitu MIF, tapi ini cukup berani sehingga melakukan tindakan ini. Modus operandinya itu pura-pura beli yang pertama, kemudian masuk lagi dia langsung menyekap penjaga toko ini. Kemudian LP yang kedua ini adalah kasus yang kemarin menarik, masuk ke TV kemana-mana, yaitu perampokan toko Mas Tony Mustika di Blora. Kejadian tanggal 25 Juli tahun 2020. Sebenarnya sudah kita ungkap, itu sudah cukup lama, sudah 3 minggu lalu. Karena satu dan lain hal, anggota kami masih banyak melakukan pengungkapan yang lain, sehingga kita barengkan pengungkapannya di sini. Jadi perampokan Tony Mustika itu seperti yang beredar di video-video medsos, yang bersangkutan langsung masuk, kemudian menodongkan senpi dan sebagainya. Akhirnya berhasil kita ungkap, pelakunya 3 orang, yaitu SFK 41 tahun, kemudian APR 23 tahun, dan MAE 28 tahun. Dan dari pengembangan ini katanya baru sekali melakukan perampokan ataupun curas toko emas ini. Nah, tetapi akan kita kembangkan lagi karena yang bersangkutan ini kita tangkap itu dari Batang, kemudian lari lagi ke Jawa Barat dan juga ke Surabaya, tetapi 3-tiganya berhasil kita tangkap. Pasal persangkaannya jelas 365 dengan ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Kemudian kasus yang ketiga adalah pengungkapan curas spesialis curat spesialis mobil Mitsubishi L300. Jadi ini cukup menarik karena yang dicuri itu hanya spesialis mobil
L300, bukan mobil yang lain. Modus operandinya menggunakan alat nevertail seperti biasa, dan pertanyaannya kenapa yang dicuri ini hanya spesial L300. Infonya mudah untuk dilakukan pencurian, dan ketiga mungkin daya jualnya juga lebih cepat karena jarang orang itu memberi atensi kepada mobil-mobil seperti ini. Untuk pelakunya ini kita tangkap 6 orang, tetapi yang berhasil kita tangkap baru 3 orang lagi masih DPO. Untuk pelakunya adalah SA, kemudian AS, kemudian NA, dan yang DPO itu adalah Kendil. Yang DPO itu adalah Kendil, Iok, dan Gomblo. Untuk pasal persangkanya jelas adalah 363. Kemudian kasus keempat adalah penguapan kasus surat atau pencurian pemberatan spesialis rumah kosong. Ini menjadi perhatian karena yang bersangkutan juga membekali diri dengan senpi jenis shotgun yang dimiripkan dengan senpi senjata api pada umumnya. Pelakunya itu ada 6, tapi yang kita baru ungkap adalah 5 orang. Yang pertama adalah BN, kedua SRWD, ketiga SRYN, keempat MRD, dan kelima adalah LS. Untuk TPU ada atas nama RK. Ini TKP-nya adalah di Bawen, Desa Samban, Kabupaten Semarang. Kemudian yang kelima itu adalah pengungkapan curas dan curat spesialis merusak dan memecahkan kaca pintu mobil. Ini pelaku yang sudah kami ungkap itu adalah 2 LP sementara ini, yaitu LP tanggal 24 Juli tahun 2020 dan LP tanggal 25 Agustus 2020 di sektor di Polsek Ungaran, Kabupaten Semarang, dan juga di sektor Surakarta di Polsek Banjarsari. Pelaku yang kami ungkap itu adalah 3 orang, yaitu AP, KSM, dan MNS. Nah, untuk TKP-nya itu spesial rest area, terutama rest area 429 Ungaran. Kemudian yang keduanya adalah TKP di Jalan Raya Wilkum Polres di Ungaran. Jelas untuk pasalnya kita tetapkan sama, yaitu 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Saya kira demikian. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa memberi pertanyaan dan lebih jelas untuk pendalaman. Silakan.